Makanya saya bilang persidangannya itu nanti asimetris, singkat. Kenapa? Mereka nggak punya saksi fakta, nggak punya saksi ahli, ya, minim. Dan yang terakhir, metodologi yang tidak ilmiah. Kalau kita review kembali flashback, itu kan sebenarnya tim TPUA, ya kan, yang menginisiasi silaturahim ke UGM dan Solo. Ingat loh, silaturahim, bukan menggeruduk ya Bang ya. 15 April 2025 dan 16 April 2025. Itu pun berdasarkan jurisprudensi, bersurat dan ada jawabannya, kan gitu Bang. Jadi setelah saya review kembali, ya kesalahannya sebenarnya saya maupun Pak Roy maupun Bu Tipa maupun yang lain itu tidak di dalam komando dari Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hari Lubis. Nah, masuklah ya penumpang-penumpang gelap, mulai dari Abraham Samad, masuk Kozinudi, Gofur, terus lagi Refli Harun belakangan. Yang mereka sendiri sebenarnya tidak terlibat apapun dalam perjuangan pencarian kebenaran itu. Ya kan? Mereka menikmati popularitas game, ya kan? Ada pengacara yang nggak pernah dikenal sama sekali, sekarang tiap hari masuk TV seolah-olah pejuang kebenaran. Padahal mencari data pun enggak, datang ke Jogja pun enggak, datang ke Solo pun enggak. Logika pun berantakan. Logika pun berantakan ya Bang ya. Nah, makanya saya bilang, mereka ini menikmati popularitasnya. Inilah makanya saya bilang, salah satu alasan saya untuk minta RJ adalah saya tereksploitasi secara politik. Karena saya tahu itu adalah political gain mereka, baik secara pribadi maupun keuntungan mereka di 2029. Sebenarnya kalau kita tetap di bawah komando, misalnya Bang Egy Sujana, maka Bang Egy Sujana akan lebih sensitif terhadap gerakan-gerakan politik itu, ya kan, gerakan-gerakan oportunis ini. Jadi bisa memberikan masukan kepada kami, apalagi saya orang kampung yang nggak tahu etalase perpolitikan Indonesia, maka bisa memberikan masukan-masukan. Tetapi itulah ya, karena saya nggak paham apapun dan beruntung ada Bang Jahmada Girsang sebagai pengacara saya yang secara cepat menyadarkan saya bahwa ini adalah aktivitas politik, ya kan? Dan aktivitas politik inilah membungkus kegiatan yang seolah-olah penelitian, gitu loh. Kalau Bang Egy Sujana dan Bang Damai Lubis kemarin misalnya memberikan nasihat, Rismon coba teliti kembali, apakah ada yang salah dengan penelitianmu? Lu jangan keras kepala, penelitian itu bisa salah, bisanya gitu ya Bang ya. Betul, betul. Jadi jangan harus klaim begini, seolah-olah ini harus palsu. Gitu loh. Itu yang mereka inginkan, harus palsu. Makanya saya bilang itu adalah aktivitas politik. Apalagi terakhir Roy Suryo justru mencetak buku baru saya. Itu kan bukan seorang peneliti ya, mencetak buku baru saya. Di Bandung juga disobek, coba bayangkan. Disobek itu sampul buku saya. Seorang peneliti kok nggak menghargai hasil pemikiran karya orang lain? Bukannya harusnya dia harus bantah itu atau kembangkan yang 49 halaman, ya kan? Oleh karena itu di persidangan nanti ya kita bukan kita ya akan diuji klaim-klaim 99,9% palsu dari Roy Suryo. Apakah itu penelitian atau memang cuma statement fiksi atau statement politik gitu loh yang didukung oleh aktivitas politik di belakang dia. Makanya saya bilang persidangannya itu nanti asimetris, singkat. Kenapa? Mereka nggak punya saksi fakta, nggak punya saksi ahli, ya, minim. Dan yang terakhir, metodologi yang tidak ilmiah.